saya mintakan langsung kepada Arafi untuk bertanya, karena beliau juga salah satu sultan ya. Mudah-mudahan sultannya bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan sultannya nanti sampai di akhirat insya Allah. Silakan kameranya diarahkan supaya viral yang baik-baik. Jangan lupa subscribe, like, and share. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Ustaz Abu Samad, mohon izin di sini juga hadir ada Pak Abdillah Baswedan, adik daripada Pak Anies Baswedan. Dan juga sebelum kita mendengarkan jawaban dari gurunda kita, saya mintakan langsung kepada Arafi untuk bertanya, karena beliau juga salah satu sultan ya. Mudah-mudahan sultannya bukan hanya di dunia saja, mudah-mudahan sultannya nanti sampai di akhirat insya Allah. Silakan kameranya diarahkan supaya viral yang baik-baik. Beliau bertanya insya Allah seperti bagaimana Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu an mulia pada saat sebelum masuk Islam, pada saat dia hijrah masuk Islam, luar biasa kemuliaannya sampai kuburannya di samping baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang punya gadget, yang punya handphone boleh diarahkan kepada Sultan Andara, karena beliau langsung nanya kepada gurunda kita yang mulia. Kepada beliau kami persilakan. Allahu Akbar. Silakan. Ya, silakan. Bang Ismail, tolong dibantu Bang Ismail. Sini satu lagi. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Pak Ustadz Abdul Samad, senang hari ini bisa ketemu sama Pak Ustadz, sama Pak Ustadz Said Kutub juga. Waktu itu udah pernah ke rumah ya. Pak Ustadz, saya mau tanya nih Pak Ustadz, saya bingung, saya suka diajak Pak Ismail ke masjid, susah banget, kenapa nih Pak Ustadz ya? Ya tapi banyak sih pertanyaan saya Pak Ustadz. Terkadang ya sekarang kan saya udah punya anak ini, Rafathar. Terkadang saya juga suka malu kalau misalnya Rafathar tuh minta diajarin doa ataupun dia ya ilmu agama. Saya kan memang nggak belum bagus-bagus amat lah, bukan saya bilang nggak bagus, belum, siapa tahu saya nanti bisa lebih hebat dari Pak Ustadz. Amin. Cuman gimana Pak Ustadz untuk memulai, saya ya tentunya kan saya sudah menjadi orang tua, pingin saya juga, bukan saya pingin terlihat terlihat bagus di depan anak saya, tapi seenggaknya saya juga bisa menunjukkan ke anak saya bahwa yang baiknya seperti apa gitu. Kadang kan gimana ya untuk mengungkapkannya ya, ya mungkin karena saya juga dulu ya seperti yang Pak Ustadz bilang lah, saya dulu kan anak rantau dari Bandung ke Jakarta, mungkin saya tinggal sendirian dari SMP, jauh dari orang tua, ya bandel-bandelnya saya juga tahu lah, pernah sampai ketangkap lagi wakil saya Pak Ustadz. Cuman maksudnya saya gimana untuk saya pelan-pelan supaya saya juga nggak malu sama anak saya, supaya saya juga bisa mengajarkan anak saya. Kadang juga saya suka panggil guru agama, tapi seenggaknya saya tuh pingin gitu di depan anak saya juga, pingin saya juga bisa lakukan yang terbaik gitu Pak Ustadz. Untuk memulainya bagaimana, kan kadang juga kita suka malu, sama istri aja kadang suka malu ya. Sholatnya saya juga terkadang sama istri, sama anak saya aja pernah lah saya tertampar nih, ayo Rafathar sholat, apa juga sholatnya bolong-bolong, kadang saya juga digituin. Itu yang banyak merubah saya tuh gara-gara anak saya. Tapi gimana caranya untuk saya bisa memulai semuanya Pak Ustadz, agar saya juga bisa kasih contoh yang baik buat anak saya terutama. Itu aja sih Pak Ustadz, karena kan sekarang udah jadi bapak ya, udah jadi bapak-bapak ya, begitulah Pak Ustadz. Mudah-mudahan saya bisa lebih benar gitu Pak Ustadz. Assalamualaikum, terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung Ustadz, dua pertanyaan kesimpulannya. Yang pertama, bagaimana istiqomah sholat ke masjid? Yang pertama berawal dari keterpaksaan, yang kedua berubah menjadi kebiasaan, yang ketiga berwujud menjadi kebutuhan. Jadi awalnya paksakan diri, mungkin di zuhur dan asar karena sibuk ini segala macam di luar atau di jalan atau macet, tapi kita paksakan. Kalau kebetulan di studio ada masjidnya, sholat zuhur di masjid, sholat asar, sholat maghrib mungkin di tempat lingkungan tempat tinggal sudah pulang, atau isya, paling tidak subuh, karena subuh itu pasti. Mungkin syuting tengah malam sampai jam 3.30, hanya karena menunggu setengah jam
manfaatkan untuk duduk sejenak, baca Quran atau berselawat atau bertasbih. Pukul 4 azan subuh, habis setelah salat subuh baru tidur. Nah, karena kalau tidak dipaksakan kita akan akhirnya kata pepatah Allah bisa karena biasa. Maka kita paksakan ini untuk membiasakan diri. Dalam diri kita camkan, saya mesti sholat subuh berjamaah, saya mesti sholat 5 waktu berjamaah dimanapun saya. Maka kita lihat bagaimana dulu Bapak Kapolda Sulawesi Selatan. Waktu itu saya tausiah, beliau mengawal Ustadz Somad, kata beliau, saya tidak ada yang lebih tinggi di dunia daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang terikat dinas, yang punya atasan, jenderal, bisa istiqomah sholat berjamaah. Dulu ada satu polisi pernah menjadi Kapolda di Riau. Itu selama dia tugas di Pekanbaru, tidak pernah sholat subuh di masjid yang sama. Sholat subuh di masjid ini, sholat subuh sampai akhir dia tugas, seluruh masjid dari mulai tengah kota, pinggir kota, masjid besar, kecil, surau, langgar, musola, pernah dia laksanakan. Ya, jadi balik kepada disiplin kita. Kalau kita punya pergaulan, bergaulah dengan orang yang sholat. Kalau kita punya grup orang sholat. Kita ini kan 3 tempat. Yang pertama tempat kerja, yang kedua di rumah, yang ketiga di alam maya. Ketiga-tiganya kita punya orang-orang yang membawa kita kepada mengingat Allah. Ketika di sini, alhamdulillah, di tempat tinggal punya komunitas yang mengingatkan kepada Allah. Yang kedua di tempat kerja, begitu juga kita buat komunitas, ada sahabat-sahabat hijrah, ada komunitas sahabat-sahabat yang mendekatkan diri kepada Allah. Dan di alam maya juga begitu, ada grup-grup WhatsApp atau Facebook atau Instagram yang kira-kira kalau kita lupa dia mengingatkan kita. Kalau saya lupa, saya salah, siapa yang mengingatkan saya? Ustadz Said Kutub mengingatkan saya. Saya yakin kalau dia memberitahu saya tidak akan tersinggung, karena kami saling mengenal, jamaah mungkin segan, tapi ada orang-orang yang mengingatkan saya. Ini pertanyaan pertama. Yang kedua terkait tentang anak. Kita terlepas dari segala kekurangan kita, maka kita serahkan kepada orang yang tahu. Apa yang dilakukan Mas Rafi memanggil Ustadz untuk mendidik anak, itulah yang dilakukan oleh para penguasa-penguasa, orang-orang yang dititipkan amanah harta pada zaman dulu. Dia panggil guru mengaji, dan alhamdulillah di ibu kota kita tidak kurang satupun lembaga pendidikan TK Al-Quran. TK Al-Quran itu sekarang rata-rata kurikulumnya sebelum SD anak itu sudah hafal juz 29, juz 30. Minimal juz 30 anak itu sudah hafal. Sehingga kalau dia sebelum SD sudah hafal juz 30, amma yatasaalun, maka insya Allah dia muru auladakum bisalah, suruh anakmu salat wa hum abna'u sab'a sinin, umur 7 tahun. Wadribuhum fil asrah. Kalau umur 7 tahun salat, umur berapa dia menghafal ayat-ayatnya, doa iftitahnya, Fatihahnya, ayat-ayat pendeknya, yaitu sebelum dia masuk SD itu. Maka dimasukkan ke sana, dan kemudian kita punya keluangan waktu. Di tengah kesibukan kita, sesungguhnya yang paling penting itu bukan kuantitasnya, tapi kualitasnya. Berapa banyak orang menjadwalkan waktu kuantitas tapi tidak berkualitas. Mungkin singkat pendek tapi berkualitas. Panggil dia, sudah sampai mana hafalannya? Coba bacakan amma yatasaalun, amma yatasaalun anin naba'il azim. Sambung? Nah, dia akan sambung. Tapi saya nggak hafal Pak Ustaz. Kita Quran digital udah siap. Nah, ketika kita suruh tuh, kita udah siap duluan. Yakinkan baterainya tidak low. Mana tahu nanti hafalan dia berhenti, HP kita mati, nampak betul kita tak tahu. Nah, tentang doa-doa juga gitu. Doa makan, doa masuk WC, doa. Dan yang paling manjur adalah kita tidak suruh dia menghafal doa. Kita tidak suruh dia hafal doa, tapi langsung kita praktekkan. Pas kita mau makan langsung Bismillah, Allahumma barik lana fima razaqtana qina azabannar. Ketika kita mau masuk WC, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Kalau kebetulan jalan dia nampak, kita sama-sama bercermin, Allahumma kama hasanta khalqi fahassin khuluqi. Berapa banyak anak-anak yang hafal doa, tapi ketika dia melakukan aktivitas dia tidak berdoa. Ini tidak sinkron dalam kepalanya. Dia hafal doa tapi dia tidak berdoa. Berapa banyak orang yang hafal doa makan, tapi waktu makan nggak berdoa. Nah, jadi ketika langsung kita praktekkan, itu lebih mendalam. Nah, kalau dia nanya kita tidak tahu, kita katakan ini pertanyaan kita pending, kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Nah, kan kita ngeles, pandailah, tak perlu saya ajari. Nah, ini tentang masalah. Mudah-mudahan anak Mas Rafi jadi anak yang soleh. Amin. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fikum. Pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, bolehkah wakaf atas nama orang tua yang sudah meninggal dunia? Datang seorang sahabat namanya Sa'ad berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, ummi matat, ibu saya sudah meninggal dunia, saya sangat sayang dengan dia.
Apa atasaddaqu anha? Bolehkah saya bersedekah? Bolehkah saya berwakaf? Tapi pahalanya untuk dia. Transfer pahala boleh apa tidak? Kata Nabi, tasaddaq. Bersedekahlah. Lalu dia nanya, ayu sadaqatu afdal? Apa yang paling afdal? Kata Nabi, sakyul ma, memberi air minum. Apa beda sedekah air minum dengan wakaf air minum? Kalau kita berikan air minum, ini namanya sedekah air minum. Tapi kalau kita buatkan sumur bor di pesantren, berarti kita sedang buat wakaf air minum. Jadi bisa dua-dua, sedekah air minum. Saya di Malaysia, jadwal ceramah setiap bulan Februari, itu ada beberapa masjid saya temukan di depan masjid itu bagus sekali. Jadi setiap diambil satu botol, muncul botol baru. Setiap ambil satu botol, nah, di set, didesain begitu bagus, sehingga dia menjadi wakaf mengalir. Di Banjarmasin saya pernah tausiah, di depan rumah bapak yang mengundang ini ada dia buat seperti kulkas, tapi airnya tak sampai beku, air dingin saja. Setiap orang yang lewat pasti ambil minum. Di Mesir tidak orang kaya, kami pergi kalau libur, kami pergi memancing di tepi sungai Nil, lalu kemudian ketika pulang itu haus, itu di tengah-tengah sawah itu, di tengah kebun-kebun gandum itu ada air minum di dalam tembikar tanah air liat, tempat tanah liat yang diisi air di dalam. Dan kita minum di tengah panas terik di Mesir, terasa dingin sekali. Saya heran, ini kenapa dingin sekali? Saya lihat dari atas, rupanya lumutnya tebal di dalam. Artinya kita sedekah air minum. Jadi kalau ada orang bersedekah air minum, berwakaf sumur bor untuk pondok pesantren, Bapak Ibu kiai-kiai itu tidak pernah mengadukan keluh kesahnya. Maka kita datang ke sana, tanya, Pak Kiai, ini pesantren santrinya berapa? Santrinya 1000. WC-nya berapa? 10. Berapa santri yang kesulitan? Nah, kita wakafkan untuk atas nama almarhumah ibu, almarhum ayah, keluarga, maka insya Allah sampai sesuai dengan hadis sanad, hadis Anas tadi, hadis Sa'ad tadi. Saya hanya menjawab sesuai yang ada dalilnya, yang tak tahu akan saya cari di rumah. Pertanyaan berikutnya, Ustazi Al-Karim, kaifa yumkin alaina tathhir al-qalb? Bagaimana kita bisa mensucikan hati? Lianna idzal qalbu tahiran yakunul amal wal ibadah maqbulah biidznillah. Karena kalau hati kita bersih, maka amal kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara mensucikan hati? Yang mengotori hati itu hasad. Kita sudah bahas dulu di bulan Ramadan, setiap malam judul kajiannya 53 stasiun menuju Allah. Isinya sebenarnya mensucikan hati. Banyak penyakit-penyakit hati, syirik, riya, sum'ah, hasad. Nah, saya tidak bisa bahaskan secara keseluruhan, tapi itu udah kita kaji semua. Saya ambil satu sampel contoh hasad. Ada 5 langkah untuk menghilangkan penyakit hasad. Kenapa Ustadz pilih hasad? Karena hasad ini yang menyebabkan iblis keluar dari surga. Iblis keluar dari surga bukan karena digoda setan, karena dia bosnya setan. Gimana setan mau goda dia? Iblis keluar dari surga karena hasad melihat Adam kenapa lebih mulia, lebih terhormat daripada dia. Iblis tidak syirik kepada Allah. Iblis itu mentauhidkan Allah. Iblis tidak pernah menyembah berhala, karena yang ngajak menyembah berhala itu dia. Iblis dosanya hanya hasad, lalu setelah hasad dia menjadi takabur. 5 langkah menghilangkan penyakit hasad. Yang pertama, kita mesti tahu bahwa hasad itu bahaya. Orang akan minum gula kalau dia tidak tahu gula itu bahaya. Tapi kalau dia tahu gula itu bahaya, bisa diamputasi, potong segala macam, maka dia tidak akan minum gula. Gula haram, diharamkan gula. Jadi kita tahu hasad ini bahaya. Apa bahasa hasad? Apa bahayanya hasad? Bahayanya hasad adalah iyyakum wal hasada fa innal hasada yakulul hasanat. Takutlah kamu pada penyakit hasad, karena hasad dengki itu memakan segala amal kebaikanmu, kama ta'kulun narul hatab, sebagaimana api memakan kayu bakar. Yang kedua, kita mesti tahu bahwa kita sudah kena penyakit hasad. Alhamdulillah sampai hari ini tidak ada rumah sakit di Jakarta, di Singapura, di Malaka yang bisa ngecek kita kena hasad. Dan saya berdoa pada Allah supaya jangan sampai ditemukan detektor hasad ini. Kalau sampai ditemukan, diperiksa Ustadz Somad, dokter itu tahu, lalu judulnya dikasih di rumah sakit, pengajiannya bahaya hasad, penceramah Abdul Somad yang sudah kena penyakit hasad. Semua dokter senyum karena dia sedang mentertawakan Ustadz. Nauzubillah. Cara mengukur hasad itu bagaimana? Karahatun ni'ma 'alal mun'ami 'alaih. Tidak senang melihat orang lain dapat nikmat. Itu hasad. Melihat rumah orang besar, kumat jantung koroner. Melihat orang ganti mobil, datang penyakit diabetesnya naik, asam lambung kumat.
Nah, ini salah satu hasad. Yang ketiga, mendoakan orang yang dapat nikmat. Jadi kalau dia dapat anak, kita doakan barakallahu laka fil mawhu wa syakartal wahib wa rizqta burrahu wa balagha asyuddahu. Kalau dia menikah, kita doakan barakallahu lakuma wa baraka alaikuma wa ja'ala bainakuma fi khair. Tidak bisa bahasa Arab, doa pakai bahasa Indonesia. Jangan kuat-kuat, nanti ketahuan nggak hafal doanya. Nah, dalam hati saja cukup. Yang keempat, doakan dia an zahril ghaib. Ketika kita sedang tahajud malam, ya Allah, ini tetanggaku, ini kawanku, ini sahabatku, dia kau uji dengan nikmat harta, nikmat kuasa, panjangkan umurnya, sehatkan badannya, jadikan hidupnya itu sebagai amal soleh. Yang terakhir, yang kelima, perbaiki tauhid. Orang yang dengki melihat orang lain dapat nikmat, sesungguhnya dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Yang memberi nikmat itu Allah. Lalu kemudian dia dengki, berarti dia tidak setuju dengan keputusan Allah SWT. Jadi kalau ada orang dengki, hasad, sesungguhnya masalah dia bukan masalah akhlak, tapi masalah tauhid. Tauhidnya rusak kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu sampel contoh memperbaiki penyakit hasad dengan 5 cara. Kita boleh mengajarkan anak-anak untuk membaca Yasin di malam Jumat dan mengirimkan doa kakek neneknya yang sudah meninggal dunia. Boleh apa enggak Pak Ustaz? Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, asbaha maghfuran lah, pada waktu subuhnya dia sudah diampunkan Allah. Itulah dalil baca Yasin malam Jumat. Tapi di dalam hadis itu kan nggak disebutkan malam Jumat Pak Ustaz. Man qara'a Yasin fi lailatin, siapa yang baca Yasin pada suatu malam, malam Senin, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, malam Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, nggak dia sebut malam Jumat. Tapi malam Jumat itu kan malam, masuk dalam malam Jumat. Itulah dalil boleh baca Yasin malam Jumat, karena ya malam Jumat itu malam. Ustaz Somad baca Yasinnya, saya baca Yasin tiap malam. Tidak saya pilih malam apa, setiap malam baca Yasin. Karena dalam hadis tiap malam, tidak sanggup tiap malam, malam Jumat. Malam Jumat pun tak sanggup, mati aja. Sudah malam Jumat itulah. Kenapa malam Jumat? Karena hari itu ada, kalau Nabi itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Anbiya, Nabi Muhammad SAW. Bulan itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Syuhur, bulan Ramadan. Hari itu ada pemimpinnya namanya Sayyidul Ayyam, yaitu hari Jumat. Malam Jumat, pagi Jumat, petang Jumat. Setelah baca Yasin, baca juga surat Al-Kahfi. Man qara'a surat Al-Kahfi yaumal Jumu'ah, siapa yang baca surat Al-Kahfi hari Jumat, sore Jumat, petang Jumat, malam Jumat, dicicil boleh, 1 halaman, 1 lembar, 2 lembar, pagi, petang, siang, malam, nunggu khotib naik mimbar, baca khatam. Asbahama adha'alahu min nur, Allah terangi dia cahaya ma bainal jumu'ataini, sampai Jumat berikutnya. Lalu kemudian pahalanya disampaikan kepada kakek neneknya. Boleh. Allahumma ausil thawaba qara'nahu min surat Yasin. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, sampaikanlah pahala bacaan surat Yasin yang kami baca malam ini kepada almarhumah kakek nenek kami, Fulan binti Fulan, Fulan bin Fulan, Fulana binti Fulan. Allahumma fir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Lapangkan kubur mereka, jadikan kuburnya salah satu dari taman-taman surgamu. Dalilnya mana? Nabi membelah pelepah korma, Nabi tusukkan ke kuburan. Lalu kemudian apa komentar Imam An-Nawawi dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibn Al-Hajjaj? Kalau pelepah kurma saja, pelepah kurma itu bertasbih, daun-daun pokok kayu ini bertasbih. Kalau pelepah kurma saja bertasbih, tasbihnya sampai pada orang meninggal, apalagi bacaan Quran orang beriman. Itu kata Imam Nawawi. Imam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa mengatakan bacaan Quran untuk orang meninggal dunia sampai seabdal-abdalnya yang dibacakan itu sekhatam Quran. Kata Imam Nawawi, wa in khatimul Qur'ana fahuwa hasanun. Kalau sanggup membaca Quran khatam 30 juz, bagus. Tidak sanggup baca Quran, hatinya Al-Quran, Yasin. Tidak sanggup baca hatinya Quran, Ummul Quran, induknya Quran, Al-Fatihah. Al-Fatihah pun tak juga sanggup, mudah-mudahan masih hidup lagi. Ajarkan anak-anak kita. Ustaz Somad ajarkan anaknya, ya. Anak saya, keponakan saya, kalau habis sholat untuk almarhumah kakek nenek Al-Fatihah. Setiap habis sholat saya ajar. Untuk almarhumah nenek Al-Fatihah. Suatu hari saya lupa. Selesai sholat, habis baca doa, saya mau berdiri. Apa kata mereka di belakang? Untuk kakek nenek Al-Fatihah. Kena sekali. Kalau suami istri sudah meninggal, apakah almarhum di alam sana masih ingat anak istrinya? Apakah yang dilakukan anak istrinya di dunia itu dia masih bisa menerima informasi, hanya tidak bisa melakukan apa-apa? Manusia hidup di 5 alam.
Yang pertama alam roh. Belum ada kuku, belum ada bulu, belum ada tulang, belum ada sumsum, belum ada yang zahir. Namanya alam roh. Setelah dari alam roh pindah ke alam rahim. 40 hari dalam bentuk sperma, 40 hari dalam bentuk darah, 40 hari dalam bentuk daging, daging berubah menjadi tulang, tulang dibalut daging lalu menjadi makhluk yang sempurna. 9 bulan 10 hari. Setelah itu masuk ke alam dunia. Setelah dari alam dunia 63 tahun. Kata Nabi, umur umatku baina sittina wa sab'in, antara 60 70. Habis itu pindah ke 4 alam barzah. Di alam barzah ini yang paling lama. Yang meninggal, bayangkan Gajah Mada udah berapa lama di alam barzah? Yang meninggal tahun 1000, sekarang 2020, berarti sudah di alam barzah 1020 tahun. Jadi begitu bodohnya manusia mempersiapkan pensiun tapi tidak mempersiapkan alam barzah. Alhamdulillah Pak Ustadz, untuk pensiun sudah siap, 100 ruku sudah siap, tapi alam barzah belum siap apa-apa. Padahal pensiun sebentar, bahkan tak sampai pensiun sudah meninggal. Sementara alam barzah 1000 tahun menunggu hari kiamat. Yang kelima alam akhirat. Kelima-lima alam ini kita hidup. Alam roh kita hidup, alam rahim kita hidup, alam dunia kita hidup, alam barzah kita hidup, alam akhirat kita hidup. Kita tak pernah mati. Yang ada itu hanya berpisah ruh dari jasad. Dan tidak ada roh gentayangan. Orang yang mengatakan roh gentayangan itu terlalu banyak nonton Suster Ngesot, Sundel Bolong, Nyiblorong. Jangan sampai kita ceritakan ke anak-anak kita. Jadi kalau Abdul Somad meninggal, rohnya di mana? Ada beberapa riwayat. Riwayat pertama mengatakan ruh orang baik tempatnya Illiyin, ruh orang jahat tempatnya Sijjin. Pendapat kedua mengatakan ruh itu tempatnya di alam kubur. Ruh yang ketiga mengatakan, pendapat Imam Malik, al-arwahul mursalah, ruh itu dilepaskan Allah Subhanahu wa taala. Tiga pendapat ini tidak kontradiktif. Tiga pendapat ini bisa dikombinasikan. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ada kalanya Allah melepaskan ruh itu sesuai dengan izin ketentuan Allah. Ada kalanya Allah mengembalikan ruh itu ke alam kubur untuk merasakan azab kubur atau nikmat kubur. Ada kalanya ruh itu ditempatkan Allah, kalau dia baik Illiyin, kalau dia tak baik di Sijjin. Mudah-mudahan ruh kita berada di Illiyin dan dia bisa melihat amal anaknya, keluarganya, saudaranya sesuai dengan kuasa yang diberikan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kita hidup bisa melihat, mereka pun bisa melihat. Bedanya, bisa mereka melihat kita, kita tak bisa melihat mereka, tapi ada di antara kita yang bisa melihat. Mana contohnya? Nabi Muhammad SAW ketika Isra Mi'raj, dia berjumpa dengan Adam, dia berjumpa dengan Nuh, dia berjumpa dengan Idris, dia berjumpa dengan Ibrahim, dia berjumpa dengan Musa. Padahal nabi-nabi itu sudah meninggal dunia. Itu menunjukkan bahwa ada di antara manusia yang bisa melihat, di antaranya Nabi Muhammad SAW. Pertanyaan terakhir, Pak Ustadz, UAS itu sudah Ustadz. Ustadz Abdul Somad yang sering saya tonton hanya lewat YouTube. Salam sesama anak Riau dari Duri di Riau. Pertanyaan saya keluar dari topik. Saya hanya ingin bertanya tentang hadis membunuh cicak. Kesannya Islam mewariskan dendam dan Islam adalah agama yang penuh kasih. Bagaimana menurut Pak Ustadz? Hadis membunuh cicak itu hadisnya sahih, bahwa dosa cicak karena dia tidak ikut memadamkan api ketika Nabi Ibrahim dibakar. Burung pipit ikut meneteskan setetes air, lalu kemudian kata yang lain, burung pipit, kenapalah kau teteskan air, toh tidak bisa memadamkan. Burung pipit menjawab, aku teteskan air saat Ibrahim dibakar, tidak bisa setetes air itu memadamkan, tapi paling tidak nanti di akhirat ketika aku ditanya Allah, apa yang kau lakukan waktu Ibrahim dibakar, aku ikut meneteskan air, walaupun tidak bisa, hanya sekedar menjawab pertanyaan Allah SWT. Lalu kemudian cicak bukannya ikut memadamkan, malah menghembus api. Maka cicak itu pertanyaan tadi seolah-olah dendam. Yang salah itu kan kakek neneknya cicak dulu. Cicak yang sekarang kan nggak berdosa. Kata cicak sekarang, apa salah dan dosaku? Kenapa aku ikut? Sebetulnya hikmah di balik itu adalah jangan sampai kita mewariskan satu perbuatan jelek sehingga anak cucu kita ikut melakukan. Tak perlu saya sebut nama, tak perlu saya sebut profesinya, tak perlu sebut orangnya. Berapa banyak perbuatan jelek yang dilakukan kakek nenek moyang kita dulu, lalu kemudian anak cucunya ikut terimbas. Dalam Islam tidak ada khusus untuk manusia, bukan binatang. Wala taziru waziratu wizra ukhra. Dalam Islam tidak ada dosa warisan. Orang tidak memikul dosa orang lain. Tapi bahwa orang melakukan perbuatan suatu kesalahan
nanti akan itu siapa? Itu anak yang cucu koruptor itu dulu. Itu kena. Kita ambil iktibar pelajaran dari situ. Ini cicak, ini binatang. Masalah membunuh cicak, membunuh itu karena kotorannya. Kotoran cicak itu. Cicak kalau sudah, mungkin Bapak Ibu di komplek ini tidak tahu betul tentang cicak ini, karena rumahnya mewah-mewah sampai cicak tak berani masuk. Tapi bagi orang yang tahu rumahnya pernah dimasuki cicak, cicak itu kotor sekali. Masuk dia berapa banyak. Ustaz Somad, apa hukum minum air cicak? Apa maksudnya air cicak? Memang dia buat susu kaleng. Setelah selesai susu kaleng diminum, masih sayang juga kalengnya mau dibuat apa gitu. Lalu rupanya cicak sudah mati. Bangkai cicak ada 3 ekor dalam. Cicak ini jahat sekali, ke makanan sekali. Tapi dalam Islam tetap membunuh tidak boleh menyiksa. Idza qataltum fa ahsinul qitlah. Kalau kau membunuh, bunuh sekali bunuh. Jadi kalau ada cicak nampak sekali bunuh mati. Begitu juga dengan lalat. Lalat mengganggu sekali bunuh mati. Jangan gara-gara cicak kakek moyangnya dulu tidak ikut memadamkan malah mengembus lalu ditangkap, hari ini kakinya dulu potong, besok kaki satu lagi. Tak boleh menyiksa binatang. Binatang sedang sholat boleh membunuh binatang. Allahu Akbar, nampak ada binatang, uqtulul aswadaini fis shalah. Bunuhlah 2 binatang fis shalah, walaupun kau sedang sholat boleh. Apa itu yang dibunuh dalam sholat? As-su'ban, al-af'a was-su'ban, al-af'a wal-aqrab. As-su'ban wal-aqrab. Su'ban af'a artinya ular, aqrab kalajengking. Boleh membunuh 2 yang hitam, ular dan kalajengking. HP hitam tak masuk. Ya, nanti jadi alasan sholat matikan HP. Kenapa? Bunuhlah 2 yang hitam. Salah satunya handphoneku ini. Bunuhlah 2 yang hitam walaupun kau sedang sholat. Jadi saya mau menjelaskan bahwa hadis tentang membunuh binatang tidak hanya pada cicak, ular, kalajengking, lalat, lalu kemudian ini termasuk cicak. Nah, jadi pemahamannya secara umum. Jadi Islam tidak mewariskan kita menjadi pendendam untuk membunuh hanya sekali pukul mati. Itulah yang dapat saya jawab, yang saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan bermakna. Pertemuan kita ini mendatangkan barokah insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jazakumullah khair kepada Gurunda atas semua pertanyaan yang Masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita. Sebelum kita tutup dengan doa, ini ada saudari kita yang ingin memeluk agama Islam. Ustaz Somad, Pak Bobi bisa dibantu? Boleh? Mohon kepada Gurunda untuk membimbing proses syahadatain pada saudari kita yang ingin masuk Islam. Ini bukti bahwa Islam rahmat untuk semua. Alhamdulillah, dan juga mudah-mudahan mendapatkan keberkahan kita seluruh yang hadir di sini. Pegangin aja. Ya, kembali aja. Oh ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ini bukanlah syahadat yang pertama. Syahadat pertama saudariku sudah bersyahadat di alam ruh. Ketika itu ruh belum berjumpa dengan jasad. Wa idz akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim. Ketika itu Allah bertanya kepada seluruh ruh. Allah bertanya, alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhan kamu? Waktu itu semua ruh berserentak menjawab, bala syahidna, kami bersaksi engkaulah Tuhan kami, la ilaha illallah. Lalu kemudian setelah itu ruh masuk ke dalam jasad. Ada yang masuk ke dalam jasad, emaknya beriman, ada emaknya tak beriman. Lalu kemudian ini semuanya menjadi ujian. Kebetulan saya masuk ke dalam ruh, masuk ke dalam jasad ibu saya, orang Sumatera, beriman, saya menjadi muslim. Ada saudaraku yang masuk ke dalam perempuan yang tidak beriman, lalu dia non muslim, dan kemudian dia dengan akalnya mencari, kemudian dia menemukan, maka mereka diberikan keutamaan luar biasa. Catatan amal mereka bersih suci-sucinya,
mereka adalah orang-orang yang diampuni Allah dosanya, catatan amalnya dimulai sejak hari ini, maka saudara-saudari adalah sejak bersyahadat ini nanti menjadi bagian dari saudara kita. Selama ini saudara kita sebangsa setanah air negara kesatuan Republik Indonesia, sejak bersyahadat maka ada dua ikatan kita. Satu saudara senegara, setelah ini nanti saudara seiman dan seislam. Saudari Florensani Arungbone, apakah masuk Islam ini murni karena diri sendiri, tidak ada paksaan dari pihak manapun? Ya Pak Ustadz, ini murni dari hati saya. Bersedia tanda tangan materi 6.000? Sangat bersedia. Ini sebagai aturan negara saja. Sebetulnya andai ada orang bersyahadat cukup, tapi kalau dia bersyahadat sendiri nanti menjadi masalah penyelenggaraan jenazah. Bagaimana siapa yang memandikan, mengkafankan, dikubumikan, dimakamkan, disolatkan, dimakamkan. Dengan ini nanti kita semua menjadi saksi. Pembimbingnya, salah satu dari saudari kita ada pembimbingnya, supaya tidak hanya sekedar syahadat, habis syahadat selesai, tapi dibawa ke Mu'alaf Center, supaya diperhatikan sholatnya, puasanya. Setelah dia bersyahadat wajib sholat, wajib berpuasa, menunaikan zakat. Mudah-mudahan diberikan Allah rezeki bisa berhaji ke Baitullah. Ikuti saya. Ashadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa ashhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Kita ulang sekali lagi. Asyhadu Asyhadu an an la ilaha la ilaha illallah. illallah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa tiada Tuhan tiada Tuhan selain Allah. selain Allah. Wa asyhadu Wa asyhadu anna anna Muhammadan Muhammadan Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi Aku bersaksi bahwa bahwa Nabi Muhammad Nabi Muhammad utusan Allah. utusan Allah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Maka sejak hari ini saudari kami Florensani Arungbone menjadi salah satu saudara kita seiman dan seislam. La yu'minu ahadukum, kamu tak beriman hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi, sampai kau sayang kepada saudaramu seperti sayang pada diri sendiri. Tidak hanya bersyahadat. Setelah ini kita tanya ibu-ibu bil khusus. Ibu-ibu tanya apa keperluannya, bagaimana sholatnya, bagaimana mukenanya, bagaimana hafalan-hafalan surat-surat pendeknya, menjadi bimbingan kita semua. Ajak berkomunitas, ada kajian-kajian, ikuti sertakan. Mudah-mudahan kita semuanya diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Ala haziniyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah.